Shalom jemaat yang terkasih, saya akan membacakan satu bagian firman Allah sebelum kita memulai ibadah pagi ini di dalam Filipi 3 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Biarlah setiap kita dalam hidup ini kita boleh belajar dari Rasul Paulus untuk senantiasa fokus kepada Kristus sebagai Raja dan Tuhan satu-satunya. Ketika kita berfokus kepada Kristus, maka kita akan senantiasa dapat menghadapi situasi apapun. Kiranya ibadah pagi ini memberkati kita semua. Amin. Shalom, jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tanpa terasa kita memasuki Prapaskah, di mana minggu ini kita memasuki Prapaskah pertama, dan kita akan menyalakan lilin yang pertama. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, memang kita GKT senantiasa setiap masa Prapaskah kita akan menyalakan lilin, walaupun ada juga beberapa gereja yang lain justru memadamkan lilin satu persatu setiap minggu sampai lilin yang ke-7. Tapi kita menyalakan. Tentu semua punya makna tersendiri. Bagi kita Bapak Ibu dengan menyalakan lilin, ini menggambarkan seperti Kristus yang terus memancarkan terang sekalipun dia harus berkorban. Lilin yang terus memancarkan terang sekalipun dia harus meleleh. Demikianlah juga hidup orang Kristen. Ia harus memancarkan terang sekalipun dia harus berkorban. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saya akan menyalakan lilin yang pertama. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan untuk mengawali Prapaskah yang pertama ini. Yang terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret ke tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Mari jemaat, biarlah kita mempersiapkan diri di dalam menyambut Paskah kali ini dengan mengikuti rangkaian Prapaskah. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Banyak hal yang dapat mengalihkan pandangan kita dari Tuhan. Namun saat ini mari kita bersama-sama bersahati, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk fokus beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil sikap berdiri, kita bersama-sama mengambil waktu teduh. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kepada Allah Tritunggal yang layak menerima pujian dan sembah kita. Mari kita meninggikan Tuhan dengan pujian, Dia diagungkan. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Aku puji nama Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Aku puji
kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dan tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Hanya orang-orang yang dilayakkan oleh Tuhan yang dapat masuk ke hadiratnya. Namun bagaimanakah kita yang penuh dosa ini datang di hadapan Tuhan? Mari kita memohon belas kasihan Tuhan. Kita mengaku dosa-dosa kita di hadapannya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, ajaib darah domba Allahku, ajaib indah dan berkuasa. Maukah dosamu Tuhan ampuni? Di dalam darahnya ada kuasa. Maukah dosamu Tuhan ampuni? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah jahatmu Tuhan hilangkan? Karena darahnya berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, ajaib darah domba Allahku, ajaib indah dan berkuasa. Maukah hatimu seputih salju? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah hatimu seputih salju? Dalam darahnya ada kuasa. Jahat dosa akan hilang segera, karena darahnya berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, ajaib darah domba Allahku, ajaib indah dan berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, ajaib darah domba Allahku, ajaib
Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini setiap kami datang di hadapan Engkau, karena kami tahu hanya Engkau yang sanggup melayakkan setiap kami. Bila saat ini Tuhan, kami dengan merendahkan diri kami di hadapan Engkau, kami mohon pengampunan atas Engkau, atas setiap dosa-dosa kami, kesalahan kami yang sering kali kami lakukan, di mana kami sering tidak taat kepada Engkau. Tapi saat ini Tuhan, kami menyadari dan kami mohon pengampunan yang daripada Engkau. Dan kami percaya oleh kuasa darah-Mu Tuhan, setiap kami telah diampuni. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu buat setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih terus memimpin hidup kami. Untuk hidup kami hari demi hari semakin berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan akan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, ajaib darah domba Allahku, ajaib indah dan berkuasa. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Kita bersama-sama sebagai umat yang telah mengaku dosa-dosa di hadapan Tuhan dengan tulus dan setia. Maka saat ini dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Efesus 1 ayat 7 sampai 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dan kita bersama-sama pula sebagai orang yang sudah diampuni, kita mau berkomitmen akan firman Tuhan. Kita bersama-sama membacakan petunjuk hidup baru yang terambil dari Filipi 3 ayat 13b dan 14. Filipi 3 ayat 13b sampai 14. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sekali lagi kita perkatakan Filipi 3 ayat 13b sampai 14. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Jangan pernah kita biarkan masa lalu kita maupun dunia ini menarik setiap kita, melainkan tetap fokus melihat kepada Tuhan, dan mari kita berlari kepada Tuhan, mendapatkan tujuan hidup yang sejati di dalam Kristus Yesus. Mari kita naikkan pujian, ku berlari. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya, tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku, ku lupakan semua yang di belakangku, ku mengarah kepada apa yang di depanku, ku menuju kemenangan yang darimu. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu,
semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu Tuhan, mengenal-Mu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama dengan umat Tuhan yang telah ditebus di sepanjang zaman dan tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita percaya bahwa Tuhanlah segalanya dalam hidup kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan sukacita. Bahwa Tuhanlah segalanya dalam hidup kita. Kau Bapa yang mengasihi kami, kuasa-Mu Tuhan memulihkan setiap kami. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Rencana-Mu indah bagi setiap kami. Rencana-Mu indah bagimu. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku
rencanamu indah bagiku. Rencanamu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu kepada Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Amin. Saya persilahkan untuk hambanya menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak pernah melihat bahwa Tuhan meninggalkan kami. Dalam segala situasi dan kondisi apapun Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami dan tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, sebagai respon atas segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, kami datang di hadapan-Mu. Kami sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan urapi setiap kami, berikan kami fokus yang jelas ketika kami mendengarkan suara manis-Mu, supaya ketika kami mendengar, kami bukan saja mendengar, tetapi kami melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada minggu ini adalah fokus. Berbicara soal fokus, tentunya kita semua sudah nggak asing dengan kata ini. Kita tahu bahwa fokus sangat dibutuhkan di dalam segala situasi, di dalam kondisi dan situasi apapun. Misalkan, kalau kita nonton sebuah pertandingan, biasanya kita akan lihat wasit atau bukan wasit, para pelatih. Pelatihnya ini akan berdiri di pinggir lapangan, kemudian dia menyemangati orang-orang yang dia latih. Fokus, 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 atau semangat, semangat, semangat. Nah, dia akan mengatakan fokus ketika dia melihat bahwa orang yang dia latih atau mereka yang sedang bertanding ini sudah mulai kehilangan fokus, sudah mulai kehilangan konsentrasi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fokus juga sangat dibutuhkan ketika kita mengerjakan segala sesuatu. Mengerjakan pekerjaan kita misalkan. Kalau kita nggak fokus, pekerjaan kita nggak akan selesai. Atau misalkan ketika kita sedang menyetir kendaraan, entah roda 2 maupun roda 4, kalau kita nggak fokus, bisa saja terjadi kecelakaan. Kalau kita perhatikan, beberapa peristiwa naas terjadi itu karena apa?
si pengendara kurang fokus. Atau misalkan ada mahasiswa-mahasiswi yang karena nggak fokus kuliah bisa sampai 5-6 tahun akhirnya di DO dari kampus, itu pun salah satu faktornya karena apa? Karena kurang fokus. Atau misalkan ibu-ibu di rumah yang masak misalkan, karena nggak fokus, masakannya ini bisa asin banget atau misalkan bisa nggak ada rasa sama sekali. Nah karena itu fokus ini sangat dibutuhkan, karena tanpa fokus yang jelas dan kuat kita tidak akan pernah bisa mencapai sebuah tujuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fokus yang lemah akan membuat pandangan kita kabur dan untuk menggapai sebuah tujuan yang ingin kita capai. Fokus yang tidak jelas akan membuat kita salah arah dan tujuan. Dan fokus yang salah akan membuat kita terombang-ambing dalam sebuah ketidakpastian. Karena itu betapa pentingnya fokus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab, Rasul Paulus juga menyadari betapa pentingnya fokus di dalam kehidupan orang percaya. Fokus seperti apa yang Paulus maksudkan? Apakah fokus pada hal-hal lahiriah? Tentu saja bukan itu. Yang Paulus maksudkan adalah setiap orang percaya harus fokus kepada Allah dan kebenarannya. Nah sekarang muncul pertanyaan, bagaimana supaya kita bisa fokus kepada Allah dan kebenarannya? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-16. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah semua ayat-ayat ini, tapi saya akan membacakannya dari ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Filipi pasal 3 ayat 12 dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Melalui firman ini akan menjawab pertanyaan tadi, bagaimana supaya kita bisa fokus kepada Allah dan kebenarannya. Ada dua cara. Yang pertama, kita lihat di dalam bagian ini, yang pertama adalah yang harus kita lakukan supaya kita bisa fokus kepada Allah dan kebenarannya, yaitu kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poin ini poin penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama supaya kita bisa fokus kepada Allah dan kebenarannya, maka kita perlu meninggalkan kehidupan kita yang lama. Ada apa dengan kehidupan kita yang lama dan ada apa dengan kehidupan Paulus di masanya yang lalu? Itu nanti kita akan perhatikan, tapi saat ini kita mau lihat bersama, saya mau ajak kita perhatikan bersama latar belakang dari pasal 3 ini dari surat Filipi ini, kenapa sampai Paulus menuliskan bagian ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Nah ternyata pasal 3 surat Filipi ini merupakan respon Paulus terhadap para pengajar sesat atau terhadap ajaran sesat yang pada waktu itu. Kemungkinan besar mereka adalah orang-orang Kristen Yahudi yang berusaha atau yang sedang mencoba membanggakan keyahudiannya mereka. Mereka memaksakan elemen-elemen Yudaisme kepada jemaat di Filipi yang notabene-nya adalah orang-orang non-Yahudi, di mana mereka memaksakan elemen-elemen Yudaisme ini, misalkan sunat, taat pada hukum Taurat. Jadi orang-orang yang bersunat, orang-orang yang taat pada hukum Taurat, itu adalah orang-orang yang menurut mereka akan mendapat pembenaran di hadapan Allah. Sedangkan orang-orang yang tidak disunat dan tidak taat pada hukum Taurat, itu tidak akan mendapat pembenaran di hadapan Allah. Nah kalau kita perhatikan, kalau kita lihat dari perspektif kultural dan sosial, pada waktu itu terutama di kalangan masyarakat Yahudi, upaya ini mempunyai bobot tersendiri, punya nilai tersendiri. Jadi mereka bangga menjadi orang Yahudi karena apa? Mereka berpikir kalau mereka disunat, kalau mereka melakukan hukum Taurat, mereka akan mendapat pembenaran di hadapan Allah. Dan orang-orang di luar mereka itu mereka sebut sebagai anjing-anjing atau sesuatu yang najis. Nah karena itu pada bagian ini, pada pasal 3 ini, Paulus membalik konsep pemikiran mereka dan dia menyebut para pengajar sesat itu adalah anjing-anjing dan penyunat-penyunat palsu.
Nah, tekanan kultural sosial ini nggak mudah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang tidak mengikuti atau tidak mengikuti tata cara mereka itu akan dianggap sebagai anjing-anjing. Tetapi barang siapa yang mengikuti gaya hidup Yahudi atau gaya hidup orang Yahudi, pada saat itu mereka justru akan mendapat penerimaan. Mereka akan dihormati. Oleh sebab itu Paulus pada bagian ini, dia membantah pernyataan mereka. Dia membantah pernyataan mereka, para pengajar sesat ini. Paulus katakan kalau misalkan elemen Yudaisme itu harus dibanggakan, Paulus punya sejuta alasan untuk bisa bermegah dan bangga. Kenapa? Mari kita lihat di dalam ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam. Ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam, di sini Paulus menjabarkan beberapa hal yang menurut dia kalau misalkan dia mau bangga, dia bisa aja bangga gitu. Kita lihat ayat 5 dan ayat 6, di sini para penafsir biasanya membagikan ayat-ayat ini dalam dua bagian yang seharusnya Paulus banggakan di masa lalunya. Yaitu yang pertama, yang diwariskan kepadanya atau yang dalam tanda kutip secara pasif. Secara pasif Paulus terima sejak dia dilahirkan. Kemudian yang kedua yang Paulus capai atau pencapaian-pencapaian Paulus yang bisa membuat dirinya bangga. Nah, karena itu mari kita perhatikan sejenak bagian ini. Apa sih yang Paulus maksudkan sehingga membuat dia katakan, kalau mau bermegah aku bisa lebih lagi, kalau mau bangga aku bisa lebih lagi daripada kalian. Nah, karena itu mari kita perhatikan, apa sih yang Paulus bisa banggakan kalau dia masih berada di masa lalunya. Yang pertama, yang diwariskan kepadanya atau yang dia terima, dalam tanda kutip secara pasif. Disunat pada hari yang ke-8, ini yang Paulus dapatkan sejak dia masih kecil. Artinya sewaktu masih bayi dia sudah disunat. Sewaktu masih bayi dia sudah disunat sesuai dengan peraturan Allah, bukan baru sesudah ia dewasa. Orang tuanya telah lama menjadi anggota perjanjian dengan Allah. Perjanjian Allah dengan Israel. Kemudian ia dilahirkan di dalam perjanjian itu dan sejak kecil ia telah dipimpin menurut jalan dan hukum-hukum perjanjian tersebut. Kemudian yang kedua, dia berasal dari bangsa Israel. Wah, suatu bangsa yang mana orang yang dilahirkan dari bangsa Israel dan sejak semula dia adalah orang Israel dan ini adalah suatu kebanggaan karena dia masuk di dalam perjanjian dengan Allah. Kemudian yang ketiga berasal dari suku Benyamin. Kalau sudah dari bangsa Israel aja udah bangga, apalagi dari suku Benyamin. Kita perhatikan kalau dalam sejarah bangsa Israel, suku Benyamin ini memainkan peranan yang sangat penting. Bahkan kalau kita perhatikan raja pertama bangsa Israel, itu Raja Saul berasal dari suku Benyamin. Kemudian orang Ibrani asli, Paulus katakan aku ini orang Ibrani asli. Artinya dalam bidang bahasa, kebiasaan, adat istiadat dan lain sebagainya, dia adalah orang Ibrani asli. Nah, untuk 4 elemen ini yang sudah Paulus terima aja udah harusnya membuat dia bangga di masa lalunya. Apalagi yang dia capai, pencapaian-pencapaian Paulus yang dia dapatkan atau yang dia raih. Misalkan tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Artinya di dalam menafsir dan mengamalkan hukum Taurat, bahkan sampai hal-hal yang paling kecil sekalipun sudah Paulus lakukan. Dan itu bisa saja membuat dia bangga. Contoh, hal yang paling kecil, memberikan persembahan, membayar persepuluhan seperti selasi, adas, manis, dan jintan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius 23 ayat 23 itu contoh pemberian-pemberian yang dilakukan atau yang dilaksanakan oleh orang-orang Farisi. Kemudian berpuasa lebih banyak daripada yang ditetapkan. Itu sudah Paulus lakukan juga. Kemudian apalagi tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Wow, di masa lalunya kita tahu kehidupan Paulus seperti apa. Bahkan jemaat Filipi pun tahu seperti apa kehidupan Paulus sebelumnya. Kegiatan Paulus mirip dengan orang-orang pada waktu itu. Menganiaya jemaat, melarang orang-orang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Artinya Paulus ini sempurna, perfect di dalam mentaati hukum Taurat. Seperti yang sudah tadi saya jabarkan bahwa hal-hal terkecil pun sudah Paulus lakukan. Nah, beberapa hal ini seharusnya menjadi alasan bagi Paulus supaya dia bisa
dia layak bangga dan layak bermegah. Tetapi di ayat 7 dan ayat 8 Paulus justru katakan begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, supaya aku menerima Kristus. Kalimat apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku ini merujuk kepada ayat 5 dan ayat 6 tadi yang sudah kita lihat, di mana semua itu harusnya menjadi alasan buat Paulus bangga dan bermegah. Nah, tetapi Paulus katakan pengenalan akan Kristus itu lebih mulia daripada semuanya itu. Paulus sadar bahwa semua yang dia peroleh dahulu itu mungkin merupakan suatu keuntungan bagi dia pada masa lalunya. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, justru hal-hal yang dia banggakan, hal-hal lahiriah yang dia anggap penting pada waktu itu, semuanya itu tidak lebih daripada sampah. Melakukan sunat, taat hukum Taurat, itu tidak akan membuat dia mendapat pembenaran yang sejati di hadapan Allah. Tetapi karena Kristuslah, Paulus sadar dengan pasti bahwa karena Kristuslah akhirnya dia memperoleh keselamatan, bukan karena hukum Taurat dan sunat yang akhirnya membuat dia akan diselamatkan. Paulus sadar betul sehingga dia katakan oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sejak berjumpa dengan Kristus, Paulus mengalami perubahan yang radikal. Suatu perubahan yang mengubah kehidupan Paulus sehingga Paulus menganggap bahwa masa lalunya itu tidak lebih daripada sampah. Sejak dia berjumpa dengan Kristus, Paulus telah membuang semua itu, yakni apa yang dahulu ia banggakan, supaya apa? Supaya dia bisa memperoleh Kristus. Paulus membuang semua itu supaya dia memperoleh Kristus. Setelah mengenal Kristus, dia fokuskan hidupnya, dia fokuskan seluruh kehidupannya hanya untuk Kristus, sang kebenaran yang sejati. Serta menjadikan Kristus sebagai the one and only, sebagai satu-satunya dalam kehidupan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, syarat mengikuti Yesus adalah kita harus berani menanggalkan kehidupan kita yang lama. Dan kita harus fokuskan seluruh kehidupan kita kepada apa yang ada di depan kita, yaitu Kristus dan kebenarannya. Paulus sadar bahwa kehidupan lamanya yang ia banggakan dulu tidak lebih baik sejak dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Karena itu dia benar-benar fokuskan hidupnya untuk Tuhan. Ada hal yang harus dikorbankan, ada hal yang harus dilepaskan. Ketika kita benar-benar memfokuskan hidup kita untuk Tuhan. Saudara, mungkin di masa lalu kita keinginan daging menguasai seluruh kehidupan kita. Menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Mungkin di masa lalu hidup kita fokuskan untuk uang, kekayaan, popularitas, kejayaan dan lain sebagainya. Kita adalah pribadi yang egois, kita adalah pribadi yang sombong, mudah tersulut emosi, mudah marah. Kita adalah pribadi yang suka mabuk-mabukan, perokok keras, kecanduan narkoba, obat-obat terlarang, seks bebas, pornografi. Dan sekarang ketika kita mengikut Tuhan, kita harus siap untuk melepaskan semua itu. Kita harus siap untuk melepaskan masa lalu kita dan kita benar-benar memfokuskan mengarahkan diri kita hanya kepada Kristus dan kebenarannya. Kalau kita tahu bahwa di masa lalu saya pernah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah, maka ketika kita mengikuti Kristus, kita harus benar-benar fokuskan hidup kita hanya untuk Kristus, untuk Allah dan kebenarannya. Orang Kristen harus mempunyai penilaian yang berbeda antara dulu dan sekarang. Ada prinsip penting yang harus orang Kristen pegang, yaitu kita harus melepaskan yang lama dan supaya kita bisa menerima yang baru. Kalau kita masih hidup dalam kehidupan kita yang lama, gimana kita mau fokus kepada Tuhan? Gimana kita mau fokuskan seluruh hidup kita kepada Tuhan kalau kita masih memegang prinsip-prinsip kehidupan kita yang lama? Karena itu mari tanggalkan kehidupan kita yang lama, tanggalkan semua kebanggaan-kebanggaan kita di masa lalu, supaya kita bisa fokus kepada Allah dan kebenarannya. Kemudian yang kedua, poin penting kedua, selain kita harus menanggalkan masa lalu kita, menanggalkan kebanggaan-kebanggaan kita di masa lalu,
Poin yang kedua yang harus kita lakukan adalah mengarahkan diri kepada panggilan surgawi. Paulus setelah dia menghancurkan tembok-tembok pembatas yang berusaha menghalangi dia untuk fokus kepada Tuhan, yang dia lakukan selanjutnya setelah tembok-tembok penghalang itu dihancurkan, yang dia lakukan adalah dia benar-benar mengarahkan dirinya kepada untuk mendapatkan hadiah, yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Paulus katakan di ayat 14, mengarahkan diri kepada apa yang di depanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Pada bagian ini Paulus melihat dirinya sebagai seorang pelari. Kita tahu bahwa kalau di dalam perlombaan lari, semua orang itu biasanya mulai akan wasit atau yang akan menilai, mulai memberikan aba-aba. Siap, go. Pada saat berlari, orang yang mengikuti perlombaan lari, dia akan benar-benar fokus. Pasti ada tantangannya, rasa capek, lelah, haus, dan lain sebagainya. Tapi dia harus fokus supaya capai garis finish. Mencapai garis finish, di sana akan ada hadiah yang akan dia dapatkan. Akan ada medali yang akan dia peroleh. Karena itu Paulus di dalam bagian ini, di dalam ayat 14, pada bagian ini Paulus melihat dirinya sebagai seorang pelari dalam suatu perlombaan, dan Paulus membandingkan kehidupan iman orang Kristen dengan perlombaan. Paulus juga mengakui bahwa dirinya sendiri belum mencapai garis finish. Seperti seorang pelari, dia akan terus berfokus dan mengarahkan seluruh perhatiannya ke depan, mengerahkan segenap kekuatannya untuk mencapai garis finish, mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Kristus. Dia katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus tidak menoleh ke belakang dan membiarkan kegagalan-kegagalan di masa lalunya terus membebaninya dengan rasa bersalah. Dia juga tidak membiarkan keberhasilannya di masa kini untuk membuat dia berpuas diri dan stop untuk berlari. Tapi Paulus terus berlari pada tujuan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, ungkapan Paulus ini juga Paulus berikan atau dia mendorong jemaat yang ada di Filipi yang pada saat itu sedang mengalami persoalan atau masalah baik secara internal maupun masalah secara eksternal. Misalkan yang masalah kultural sosial tadi yang ditetapkan oleh para penyesat-penyesat palsu itu, sehingga mungkin membuat mereka ingin menyerah terhadap panggilan Allah. Nah, di sini karena itu Paulus memberikan dorongan. Paulus katakan, ayo fokus. Jangan fokus pada masalahmu, jangan fokus pada hal-hal lain, tapi terus semangat, terus berlari ke depan. Kita pun hari ini sedang berlari dalam perlombaan yang sama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya maupun Bapak Ibu Saudara sedang berada di dalam perlombaan lari yang sama. Sedang berada di dalam perlombaan yang sama. Entah kita pernah gagal di masa lalu atau kita berhasil, marilah kita terus berlari menuju tujuan tertinggi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita tidak berlomba untuk mendapatkan hadiah yang fana, kita tidak sedang berlomba untuk mendapatkan hadiah duniawi, tetapi kita semua sedang berlomba untuk mendapatkan hadiah surgawi yang kekal, yaitu panggilan Allah dalam Kristus Yesus. Di mana ketika kita memperolehnya, kita akan menikmati kehidupan kita bersama Dia selama-lamanya atau kekal. Karena itu marilah kita memfokuskan seluruh pandangan kita ke depan. Jangan biarkan masa lalu kita, jangan biarkan pergumulan kita, persoalan kita membuat kita lelah dan putus asa. Jangan biarkan tantangan-tantangan itu akhirnya membuat kita stop untuk terus berlari. Memfokuskan pandangan kita, mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Hari ini mungkin ada banyak pergumulan. Masalah keuangan, masalah keluarga, masalah studi anak-anak dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai kita kehilangan fokus, jangan sampai kita kehilangan pandangan kita untuk terus mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh Kristus. Salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur itu satu kampung
di situ di mana orang-orang mulai beralih. Mereka mulai kehilangan arah. Mereka karena diberikan rumah secara gratis, diberikan pendidikan yang baik oleh orang-orang dari kalangan M, akhirnya apa? Mereka kehilangan fokus pada Tuhan. Mereka stop berlari. Karena tantangan masa kini, akhirnya mereka memilih untuk mendapatkan hadiah duniawi. Mereka memilih untuk mengenyangkan perut mereka daripada mereka memfokuskan diri untuk terus berlari pada Allah. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, tantangan terus ada dalam kehidupan kita, tapi jangan sampai tantangan itu membuat kita akhirnya ingin menyerah dan stop untuk berlari dan mencapai hadiah surgawi itu. Hari ini firman Tuhan mau ingatkan kita, ayo fokus lagi. Mungkin kita mulai lelah mengikut Tuhan, tapi mari kita fokus lagi. Terus berlari. Salah satu penulis buku terkenal bernama Kyle Edelman, dia berkata begini dalam bukunya. Kehidupan adalah ladang ranjau, penuh tantangan yang menuntut pengorbanan atas keberanian, keyakinan, bahkan iman kita. Tetapi Tuhan berbisik kepada mereka yang berputus asa. Jangan menyerah. Don't give up. Apapun tantangan kita hari ini, apapun persoalan kita hari ini, tetap arahkan pandangan kita kepada Kristus. Dan Tuhan akan senang ketika suatu saat kita mencapai garis finish, kita mencapai panggilan surgawi itu. Kita akan memperoleh hadiah yang istimewa dari Tuhan, asalkan kita mau bertahan di dunia ini dan terus berlari, terus fokus kepada Allah. Karena itu mari tetap semangat, tetap terus berlari. Jangan patah semangat, kita semua punya pergumulan yang sama, kita semua sedang berada dalam perlombaan yang sama. Tetap arahkan diri kita kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami rindu di dalam perjalanan kehidupan kami, di dalam perjalanan iman kami mengiring Tuhan. Kami mau fokus kepada Allah dan kebenarannya. Kami rindu melepaskan masa lalu kami rindu kami lepas dan bebas dari setiap dosa-dosa yang terus mengikat kami, yang membuat kami akhirnya tidak fokus kepada Allah dan kebenarannya. Kami mohon Tuhan lepaskan semua itu sehingga kami benar-benar bisa fokus. Dan kami juga rindu Tuhan, kami benar-benar mengarahkan pandangan kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Persoalan di sekitar kami jangan biarkan itu menjadi suatu penghambat supaya kami berhenti berlari dan berhenti mengarahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami rindu firman ini kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di nama Tuhan kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kita naikkan pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Bila pagi hari ini kami boleh menjadi saluran berkat bagi gerejamu. Bila Tuhan kami serahkan persembahan ini di hadapan Tuhan. Tuhan Engkau yang memberkati. Biarlah semuanya boleh menjadikan hal yang terbaik khususnya buat gerejamu. Engkau yang memberkati majelis, pengurus, juga setiap hamba-hamba Tuhan. Semuanya Tuhan, berikan mereka kesehatan di dalam mengelola berkat-Mu Tuhan. Di mana gerejamu boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Dan saat ini Tuhan kami juga bawa setiap umat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini beribadah secara offline maupun online Tuhan. Engkau yang memberkati, karyamu yang terbesar akan Kau nyatakan dari setiap jemaat-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak dapat dibatasi dengan apapun. Maka kami percaya dalam keadaan ini Tuhan, Engkau tetap Allah yang bekerja, akan menyatakan kuasa-Mu atas setiap jemaat-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu boleh tetap setia kepada Tuhan, bahkan terus mengandalkan Tuhan dengan tetap setia kepada Tuhan, dan tetap mereka setia di dalam melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Dan saat ini kami juga bawa pemerintahan kami Tuhan di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu yang terbaik. Biarlah Tuhan yang terus memberikan kekuatan, hikmat, roh yang takut akan Kau atas setiap pejabat pemerintahan Tuhan, untuk mereka boleh terus bersehati memajukan bangsa kami Indonesia. Dan kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kata terlambat di dalam Engkau, dan Engkau senantiasa menolong tepat pada waktunya. Dan kami percaya Tuhan yang memampukan, dan kami percaya Tuhan yang memberkati bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepada Engkau, di mana kami percaya Engkau lah pengharapan kami satu-satunya, dan hanya Engkau lah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam setiap kehidupan kami maupun bangsa kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Ibadah kita selesai, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat yang terkasih, biarlah kita terus berfokus hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah Bapa sumber pengharapan memenuhimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam kondisi apapun. Dan dalam imanmu di dalam Kristus Yesus senantiasa boleh dikuatkan, diteguhkan, dan tidak tergoyahkan untuk terus berfokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah pimpinan pertolongan dan kuasa dari Allah Roh Kudus senantiasa memberikan kelimpahan pengharapan di dalam Dia. Kiranya Allah Tritunggal itu senantiasa menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.